Oke, jadi geologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Tentang bumi di sini maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki lapisan batuan yang ada di dalam permukaan bumi, pemutihan muka bumi, dan perubahan-perubahan yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang. Ada dua jenis tenaga geologi, yaitu tenaga endogen yang berasal dari dalam dan tenaga eksogen yang berasal dari luar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa sih tenaga yang berasal dari dalam bumi tersebut. Jadi tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen ini merupakan suatu tenaga yang dihasilkan akibat pergerakan dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen ini biasanya bersifat membangun. Nah, dari tenaga endogen ini ada tiga jenis dari tenaga endogen, yaitu tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi atau yang sering kita sebut dengan seisme. Nah, yang pertama ada tektonik, yang merupakan gejala asal dalam bumi sebagai akibat dari pergerakan bumi yang mengakibatkan terjadinya pengangkatan, retakan, dan lipatan di permukaan bumi. Nah, dari kejadian inilah dapat terbentuknya daerah-daerah yang memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Selanjutnya ada vulkanisme, yang merupakan suatu peristiwa penerobosan magma keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, vulkanisme inilah yang dapat membentuk pegunungan dan gunung-gunung api. Menurut Kusumadinata, gunung api merupakan lubang atau saluran yang menghubungkan suatu wadah berisi bahan yang disebut magma. Nah, saat suatu magma keluar melalui saluran tersebut menuju permukaan bumi dan menimbun sekelilingnya, terbentuklah kerucut dari gunung api tersebut. Nah, bicara vulkanisme, ada beberapa hal yang berhubungan dengan peristiwa vulkanisme ini. Pertama ada batolit, ada lahar, ada sin, ada lapolit, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada gempa bumi atau yang sering disebut dengan seisme, yang merupakan getaran yang berasal dari dalam bumi dan dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi ini adalah suatu gejala alam akibat pergerakan lempeng yang mengakibatkan bergesernya daratan yang dapat menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Nah, gempa bumi sering terjadi di beberapa daerah yang dekat dengan pertemuan dua lempeng besar, salah satunya Pulau Jawa. Hampir setiap tahun di Pulau Jawa terjadi gempa. Hal ini sebagai akibat dari peristiwa alam. Nah, secara alami, gempa bumi dibagi menjadi tiga, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa runtuhan. Jika gempa bumi tektonik terjadi dalam kerak benua sebagai akibat pergerakan atau pergeseran lempeng bumi, gempa bumi vulkanik terjadi saat sebuah gunung mengeluarkan magma yang bergerak naik. Nah, sedangkan gempa runtuhan ini terjadi akibat adanya runtuhan atau longsoran, seperti tanah longsor. Nah, jika tanah longsor yang runtuhnya cukup banyak, akan ada kemungkinan getaran gempa akan terasa. Nah, balik lagi ke tenaga endogen. Secara umum, endogen ini erat kaitannya dengan gejala-gejala alam, peristiwa alam, dan lain-lain. Seperti contoh terbentuknya sebuah gunung atau gunungan. Tenaga endogen ini sendiri disebabkan oleh energi panas yang berasal dari mantel atau kerak bumi. Nah, tenaga ini bersifat membangun. Contoh hasil dari tenaga endogen ini sendiri adalah terbentuknya gunungan, lipatan, patahan, dan lain sebagainya. Ada beberapa teori terbentuknya kulit bumi yang ada sekarang, yaitu teori magma benua, teori tekanan lempeng, teori atraksi, teori konveksi, dan lain-lain. Dalam teori papan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, ia menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya terdapat satu benua yang bernama benua Pangea. Lalu benua ini terpecah karena adanya pergerakan lempeng yang berada di dasar laut. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu kesamaan garis pantai pada benua Afrika bagian barat dengan benua Amerika bagian timur. Selanjutnya, dalam teori tektonik lempeng yang dikemukakan oleh Mackenzie dan Robert Parker, mereka menjelaskan bahwa kulit bumi terdiri dari beberapa bagian lempeng yang tegar, yang bergerak satu terhadap yang lainnya. Nah, apabila kedua lempeng berbeda ini saling mendekat, maka umumnya lempeng samudra akan ditekuk ke bawah lempeng benua hingga jatuh atau jauh ke dalam lapisan astenosfera.